Perkenalkan, nama saya Maria Cecilia Marcelina dengan NIM 151200003. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Sebelumnya, kita lihat dulu pengertian dari sel prokariotik dan eukariotik. Prokariotik yaitu merupakan sel yang terdapat pada makhluk hidup yang tidak memiliki inti sel. Sedangkan eukariotik merupakan sel yang terdapat pada suatu makhluk hidup yang memiliki nukleus dan organel. Berikut ini merupakan gambar struktur sel. Jadi gambar yang pertama, gambar 1, di situ ada keterangannya, merupakan sel prokariotik. Gambar 2 merupakan sel eukariotik. Jadi, dengan melihat gambar dari sel prokariotik dan eukariotik, saya mau menjelaskan tentang perbedaan antara kedua sel tersebut. Jadi, yang pertama kita lihat dari segi ukuran. Ukuran sel prokariotik itu sebagian besar adalah organisme uniseluler dengan ukuran tubuh sangat kecil, yakni sekitar 0,7 sampai 2,0 nanometer, dan sedangkan sel eukariotik umumnya lebih besar dibandingkan dengan ukuran sel prokariotik. Yang berikutnya adalah kita lihat dari dinding sel. Jadi kalau kita lihat pada struktur, masing-masing pada sel prokariotik dan dinding sel, pada gambar 1 sel prokariotik, di situ ada dinding sel, ada struktur, di situ ada tulisan dinding sel, yaitu berupa lapisan berwarna kuning. Sementara kalau kita lihat pada gambar 2 sel eukariotik, di situ tidak terdapat dinding sel. Jadi prokariotik itu selalu mempunyai dinding sel yang sangat kaku, terbuat dari peptidoglikan atau polisakarida. Sedangkan pada sel eukariotik, berbeda dengan prokariotik, eukariotik tidak memiliki dinding sel, kecuali sel tumbuhan yang tersusun dari polisakarida. Setelah itu kita lihat dari organel sel membran. Prokariotik tidak memiliki organel-organel yang terikat pada membran tersebut. Segala bentuk aktivitas sel terjadi pada membran plasma dan juga pada sitoplasma. Jadi kita lihat di sini ada membran sel, yaitu berupa lapisan berwarna hijau, kemudian ada sitoplasma, seperti cairan berwarna biru yang terdapat dalam sel. Kalau kita lihat di gambar, sitoplasma ini berwarna biru. Kemudian pada sel eukariotik itu memiliki organel yang terikat pada membran serta terdapat fungsi spesifik seperti badan Golgi, ada mitokondria, retikulum endoplasma, kemudian ada lisosom pada sel hewan dan kloroplas pada sel tumbuhan. Setelah itu kita lihat posisi inti sel prokariotik dan eukariotik. Pada sel prokariotik tidak mempunyai inti serta membran inti sel. DNA yang tersimpan di dalam nukleoid dalam kondisi mengambang bebas di dalam sel. Jadi kita bisa lihat di sini nukleoid, kemudian di dalam ini terdapat DNA yang mengambang bebas. Kemudian pada sel eukariotik itu mempunyai inti sel dan membran sel. Sedangkan DNA yang terdapat pada sel eukariotik itu tersimpan secara rapi di dalam inti sel. Yang berikut kita lihat dari segi kondisi DNA prokariotik dan eukariotik. Pada sel prokariotik itu mempunyai DNA yang lebih sederhana, lebih sedikit mengandung pasangan basa dari nukleotida
berbentuk sirkuler, sedangkan eukariotik itu terdapat DNA yang lebih kompleks, lebih banyak mengandung pasangan basa nukleotida. Oleh karena itu, DNA harus digulung pada protein histon. Setelah itu kita lihat dari jumlah kromosom. Prokariotik itu memiliki jumlah kromosom hanya satu yang disebut sebagai plasmid. Jadi kita bisa lihat di sini plasmid, yaitu organel berbentuk kecil warna merah ini. Ini adalah plasmid. Setelah itu pada sel eukariotik, jumlah kromosom yang dimiliki oleh eukariotik banyak tergantung dari spesiesnya. Yang berikut dari segi posisi ribosom pada sel prokariotik dan eukariotik. Pada prokariotik, ribosom yang terdapat pada prokariotik jumlahnya tidak banyak, berukuran kecil dan mengambang di seluruh sitoplasma. Ya, ini kita lihat ribosom, ini merupakan bintik-bintik kecil ini yang tersebar bebas di dalam sel, mengambang di atas sitoplasma, yaitu cairan berwarna biru ini. Kemudian pada sel eukariotik, ribosom yang dimiliki oleh eukariotik jumlahnya banyak, kompleks, terikat oleh membran, serta terdapat dan tersebar di dalam sitoplasma ataupun melekat pada membran inti. Ini kita lihat ribosomnya, dia di bagian sini. Dia lebih kompleks dan dia seperti berkas-berkas, yaitu pada penjelasannya terikat oleh membran serta tersebar di sitoplasma, ataupun ini kita lihat posisinya dia dekat sekali pada inti, pada membran inti. Yang berikut kita lihat dari reproduksi sel prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu cara reproduksi pada organisme prokariotik hanya dapat dilakukan secara aseksual saja. Keturunan yang dihasilkan memiliki sifat sama dengan induknya. Yang berikut sel eukariotik. Hampir sebagian besar organisme eukariotik melakukan reproduksi secara seksual, kecuali organisme protista dan fungi yang bereproduksi secara seksual yang nantinya akan menghasilkan keturunan berbeda dari indukan asal serta lebih variatif. Yang berikut RNA dan protein pada prokariotik dan eukariotik. Pada prokariotik itu, RNA dan protein disintesis pada beberapa kompartemen, sedangkan pada sel eukariotik, RNA disintesis pada nukleus, sedangkan untuk protein dilakukan pada sitoplasma. Demikian penjelasan singkat saya tentang perbedaan struktur atau perbedaan yang ada pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Semoga dengan adanya ulasan tersebut mengenai perbedaan sel prokariotik dan eukariotik dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya juga mau menyampaikan permohonan maaf bila dalam penjelasan saya mungkin ada yang kurang jelas, kurang tepat, harap dimaklumi. Terima kasih.